ini nggak bisa donor deh, khawatir nanti ada apa-apa gini, kami nggak bertanggung jawab. Saya bilang saya bisa kok, fisik saya kuat. Tapi padahal lapar. Iya padahal lapar, perut ini menyiksa. Maksudnya obat. Iya. Tapi tidak terlalu bahaya nih kalau terlalu jujur di Jakarta, tidak? Fleksibel. Halo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tris Warman di Carita Anak Mandar. Hari ini saya ada di asrama mahasiswa Mandar yang ada di Jakarta. Nah, Lulu Are, pasti Lulu Are penasaran nih ya, seperti apa sih kehidupan mahasiswa di ibu kota dan bagaimana sampai mahasiswa itu punya tempat di Jakarta ini. Nah, bersama saya ada Arwin di sini. Ini salah satu inisiator, salah satu pendiri ya, perhimpunan mahasiswa, apa namanya, perkumpulan mahasiswa di sini. Kalau untuk sementara ini namanya SANDE, Serikat Nasional Akademisi Sulawesi Barat. Cuman awalnya itu kita cerita awal aja ya dulu ya. Awalnya itu memang kita sekumpulan teman-teman, sekumpulan kecil. Jadi teman-teman dulu itu kan teman-teman ini kan rata-rata beasiswa datang ke sini. Lalu dengan keterbatasan biaya, carilah inisiatif untuk numpang ke asrama-asrama, cari gratisan gitu. Sejak itu dari kapan tuh? Selesai jadi ketua umum di HMI itu 2012. Ya. Setelah itu 2013 saya bersama teman-teman tadi itu yang numpang-numpang ke asrama teman-teman yang lain itu, saya kumpul, lalu kita bikin sedikit cerita di situ bagaimana untuk kita membuat wadah juga, wadah organisasi kedaerahan kan. Awalnya itu namanya IPM. Ikatan Pelajar Mahasiswa Sulawesi Barat yang ada di Jabodetabek. Jadi kita gabung lah, itu ada yang dari Ciputat, terus kemudian ada yang dari Bekasi, ada yang dari Bogor, termasuk wilayah Jakarta. Nah, di situ kita bangun komunikasi, lalu kemudian kita kumpulkanlah. Sekretariat pertama kita di Cikini Menteng. Cikini Menteng ya. Apalagi aksesnya pada waktu itu di Menteng itu kan dekat dengan stasiun Cikini. Jadi orang dari Bekasi, orang dari Bogor, orang dari Tangerang gampang untuk mengakses sekretariat itu gitu. Jadi Setelah itu sejak kapan ada di sini? Di awalnya ini sebenarnya itu di tahun 2013 itu ya. Kita mulai sedikit-sedikit perlahan masuk, bangun komunikasi dengan Pemprov, terus kemudian termasuk anggota DPRD provinsi pada waktu itu. Tapi antusias pemerintah pada waktu itu belum terlalu enggak ini, artinya responnya itu kurang pada waktu itu. Cuman kita terus melakukan komunikasi silaturahmi untuk meyakinkan Pemprov. Alhamdulillah di tahun sekitar 2014 itu sudah mulai kita masuk. Terus kemudian ya sampai sekarang ini, alhamdulillah kita mendapatkan respon dari pemerintah. Nah, di sini mahasiswa ini sudah berapa orang ini yang bergabung dalam komunitas mahasiswa Mandar ini di sini? Di masa pengurusan saya aja itu di tahun 2013 itu ada sekitar 135-an database yang saya punya itu. Ya. Sekarang kira-kira? Sekarang mungkin bisa ya, kalau presentasinya mungkin di angka 300 sampai 400-an ya. Kalau kita mulai berangkat dari di tahun 2013 itu. Nah, rata-rata itu mahasiswa asal Mandar, Sulbar itu bisa kuliah di sini itu mereka mayoritas melalui apa tuh? Apakah mereka mendaftar sendiri atau memang mereka mendapat beasiswa dari pemerintah atau seperti apa? Hampir cuman berapa persen lah biaya sendiri datang ke sini ke Jakarta. Dan sebagian besar itu memang jalur beasiswa. Artinya artinya SDM kita ini kalau dilihat dari presentasi itunya cukup lumayan. Tapi ini nggak ada yang jemput sebenarnya. Termasuk kuliah-kuliah di Jakarta kan banyak yang memfasilitasi beasiswa. Nah, inilah yang kemudian kita kolaborasikan, termasuk pada di zaman periode saya itu
ada program yang namanya Back to School. Iya. Back to School itu untuk meyakinkan sebenarnya ke adik-adik mahasiswa bahwa kuliah di Jakarta itu murah. Iya. Iya. Dan jangan berpikir bahwa Jakarta itu metropolitan, Jakarta itu individualis orangnya. Kita ada kok di sini. Oke. Semurah apa sih sebenarnya kita kalau bisa dihitung itu kira-kira semurah apa sih kuliah kita di Jakarta itu? Kalau jumlah uang, saya pikir tidak sebanding dengan kualitas ya. Karena kualitas selalu menjamin kemurahan itu. Jadi begitu logikanya. Cuman itu lagi yang saya bilang tadi, bahwa tidak ada yang menyambungkan ini. Beasiswa yang ada di Jakarta, kampus-kampus yang ada di Jakarta ini lumayan banyak kok. Teman-teman di UI hampir 80% di sana beasiswa. Yeah. Terus kemudian di IPB itu juga hampir beasiswa semua, dan yang ada di Bekasi juga itu beasiswa juga. Jadi rata-rata memang. Nah, dengan adanya Sunday ini apa yang dilakukan dalam hal menyambungkan antara mahasiswa antara kondisi pendidikan di sana dengan kondisi pelajar kita di Sulawesi gitu, di Sulawesi Barat. Yang jelas begini, program Sunday ini kan pertama itu tujuan terbentuknya itu adalah membangun komunikasi antar mahasiswa yang ada di Jabodetabek. Yeah. Itu awalnya tuh, awal berangkatnya organisasi ini untuk menyambungkan komunikasi. Yang kedua sebenarnya menyambungkan komunikasi antara mahasiswa dengan Pemprov. Karena kita yakin betul bahwa pendidikan itu yang saya bilang tadi, bahwa pendidikan ini murah, kualitas kita baik kok. Tinggal bagaimana Pemprov ini mendukung. Iya, program-program beasiswa juga di Pemprov ini, ayolah terbuka. Jangan tertutup begitu. Memang kondisinya seperti apa sekarang? Sebenarnya begini, beasiswa kampus itu tadi kan banyak. Yeah. Dan kualitas kita bagus. Yeah. Cuman tidak ada jemput, tidak pernah terbuka ini beasiswa dari pemerintah ini. Paling cuman berapa orang atau orang-orang tertentu. Seperti misalnya kemarin, 2 tahun yang lalu. Yeah. 2 tahun yang lalu. Jadi ada mahasiswa sudah lulus di UNJ. UNJ. Iya, sudah lulus, tapi dia putri kan. Yeah. Dia sudah lulus di UNJ. Tapi karena kemampuan ekonominya tidak mampu membayar uang kuliah, kalau uang kuliah kan sudah beasiswa. Yeah. Cuman ketidakmampuannya untuk membayar uang kos-kosan, uang makannya, akhirnya beasiswanya itu dibatalkan. Nah, ini yang kita maksud ini, bahwa ayolah pemerintah, ayo kita sinergis membangun daerah kita ini melalui pengembangan sumber daya manusianya. Berarti kasihan juga ya sampai seperti itu. Iya, ini kejadian lagi tahun kemarin. Iya. Tapi alhamdulillah saya siasatin. Di sini kan memang belum ada putri, asrama ini belum ada putrinya. Jadi saya siasatin, saya tumpangin ke temannya dulu, kos-kosan kejadiannya temannya. sama, bahwa dia Sama, juga dia beasiswa juga di salah satu kampus swasta. Yeah. Dia beasiswa, alhamdulillah. Tapi sempat ragu tuh orang tuanya. Saya telepon, Om, kalau seperti ini kejadiannya, sudah jangan pikirkan. Itu kita nanti yang pikirkan ketika di Jakarta, jangan ragu. Di sini sekarang ini, di asrama ini memang tidak difasilitasi untuk putrinya dulu. Tapi kita bisa tumpangin kemana dulu, asal dia mau ada kemauan. Asal ada kemauan. Iya, asal ada kemauan. Nah, ini yang problem-problem seperti ini jangan sampai berulang gitu loh. Bagi pelajar kita yang mau kuliah di Jakarta, apa kira-kira persiapannya kalau menurut? Pertama memang dari sisi akademik ya kita harus persiapkan itu. Dan yang terpenting lagi adalah persoalan mental. Dan yang ketiga, kalau menurut saya, ketahanan diri di Jakarta ini bisa ini. Artinya semua orang sulit. Siapa sih yang tidak sulit kuliah? Iya kan? Hampir semua teman-teman itu merasakan kesulitan kuliah. Tidak ada kuliah yang gampang. Tapi kalau hanya persoalan materi, insya Allah ada jalan kok. Tadi saya garis bawahi soal mental ya. Mental memang ini yang menjadi problem ya. Saya pun kita dari daerah tuh kadang-kadang melihat kota. Kalau kata orang sini kan gegar budaya, kita gegar budaya. Kadang juga shock culture itu. Kan? Nah, bagaimana supaya pelajar itu bisa bersiap menghadapi itu? Apa yang harus dilakukan gitu loh? Apa yang perlu dilakukan gitu? Kalau ini kan begini.
Ini kan sudah media sosial sudah terbuka lebar. Saya pikir itu fondasi dasarnya dulu media sosial. Teman-teman bisa melihat aktivitas apa di Jakarta ini, teman-teman mahasiswa. Terus kemudian kegiatan-kegiatan apa itu terbuka kok di media sosial. Yang terpenting juga itu adalah karena ini kan begini, kita masih terbatas memang persoalan materi. Nah makanya untuk meminimalisir ketakutan materi itu, ya persiapkan kualitas intelektual kita untuk melakukan persiapan-persiapan itu. Contohnya apa tuh? Contohnya misalnya proses belajar itu harus ditingkatkan lagi. Karena di Jakarta ini gampang kok. Kalau ada otak ini kita pakai, gampang kok, nggak ada yang susah. Tapi memang butuh kerja keras dalam proses belajar itu. Untuk persoalan bagaimana ketakutan materi itu nggak usah jadi momok yang paling menakutkan gitu. Intinya kita bertahan di sini. Bertahan kok kita ini kan masih sehat kita. Badannya kurus-kurus amat. Kita tuh rokok hari ini tuh. Dulu ini cerita ya dulu. Ada cerita seperti ini. Waktu masih di organisasi HMI. Jadi kan ini kita rajin banget nih bulan puasa pergi silaturahmi, cari buka puasaan gratis kan. Jadi pada waktu itu saya pergi buka puasa. Tapi di tengah perjalanan itu sudah buka puasa orang. Kita kembalilah ke sekretariat itu kan setiap hari ada buka puasa bersama juga. Nyampe kita di sekretariat itu, rupanya sudah habis buka puasa, makanannya, sudah habis. Jadi pada waktu itu saya sama ada teman itu orang Jawa, dia bilang gimana nih Win, kita minum air keran aja nih untuk ini kan buka puasa, ya sudah itu aja. Tapi kita lapar ini kan. Jadi solusinya kata dia, begini aja. Mendingan kita pergi donor darah aja di PMI kan itu dapat makanan tuh ada Indomie, ada makanan lah, ada susu. Jadi saya pergi ke Salemba, ada PMI di sana, Palang Merah Indonesia untuk donor darah. Teman saya pertama itu ditimbang berat badannya kan, oke lolos. Akhirnya sampai giliran saya nih kan, kan dasarnya untuk bisa donor darah itu kan 45 berat badan. Nah, giliran saya ditimbang nih berat badan saya. Rupanya berat badan saya itu cuma 38. Kurus banget saya dulu. 38. Jadi waktu itu waduh, gimana nih, nggak bisa makan kita, nggak bisa buka puasa. Lapar kita ini. Akhirnya kata itu pegawainya di sana, ini nggak bisa donor deh. Khawatir nanti ada apa-apa gini, kami nggak bertanggung jawab. Saya bilang saya bisa kok, fisik saya kuat. Tapi padahal lapar. Ya padahal lapar, perut ini menyiksa. Iya. Tapi waktu itu kita jujur. Persoalannya Bu, saya bilang kita ini dari sana, kita belum buka puasa, di tempat kami itu sudah habis makanan. Akhirnya kita kesini untuk donor darah, tapi berat badan juga tidak nyampe. Akhirnya dikasihlah 2 jinjing itu kan makanan. Artinya banyak lahan untuk mencari uang. Benar, ya kan? Banyak. Yang penting kita berpikir dan mau jalan, itu aja. Dan jangan gengsi ya. Itu yang terpenting dong. Masih Roneta keluarga mereka kapung atau merengnya selesai kau. Selesai, tidak ada kunci kesuksesan kalau masih gengsi, tidak ada. Gitu ya. Bagaimana secara individu pelajar ini bisa mengakses ke sini begitu? Itu kan tadi dari sini yang bergerak ya. Iya. Nah, kan mungkin masih ada yang tidak bisa terjangkau gitu kan. Kita berharap ada juga inisiatif pribadi mereka untuk mengakses ke sini. Apa mereka harus kemana gitu? Begini loh, ini yang mempermudah kita sebenarnya media sosial. Hari ini mahasiswa siapa yang tidak pakai media sosial? Akun IG ada kita. Akun IG-nya ada? Iya kan? ada. Namanya apa? Sande dengan ada KKMSP juga kan. Terus kemudian ada Facebooknya. Nah, rata-rata pengguna media sosial di Sulawesi Barat itu kan Facebook. Jadi saya pikir semua teman-teman yang kuliah di sini mayoritas memakai media sosial, terutama Facebook itu. Artinya apa? Komunikasi itu bisa terbuka banget ya? Terbuka sekali untuk mahasiswa Sulbar. Nah, ada juga kekhawatiran kadang-kadang ini ya. Kita itu, mahasiswa kita itu tidak balik ke Sulbar gitu. Sudah keenakan di Jakarta. Rasakan ibu kota apalagi apa namanya ceweknya atau cowoknya orang sini, aduh sudah kelar sampai nikah di sini juga. Nikah di sini.
Bagaimana ini? Nah, bagaimana mensiasati ini? Ini kayaknya melempar ke saya juga ini. Jadi sampai hari ini paling tidak, saya secara pribadi dulu ya, karena kayaknya ke saya betul itu pertanyaan. Jadi begini, jangan ragu di Jakarta, asal mental persiapkan, perkuat kualitas intelektual kita, terus kemudian kuat jalan. Rumusan itu aja. Dan yang terpenting adalah memang nilai kejujuran itu. Di Mandar itu, yang namanya kejujuran itu menjadi falsafah tertinggi itu. Mungkin yang dibalut dengan kata siri itu, atau malabi juga itu bagian dari ramuan kejujuran itu. Itu yang kita pakai di Jakarta ini. Buat jalan, mental, dan kemudian intelektual, dan yang terpenting adalah kejujuran itu. Tapi tidak terlalu bahaya nih kalau terlalu jujur di Jakarta, tidak? Fleksibel. Fleksibel. Artinya ada hal substantif yang harus kita tidak bisa ditawar gitu. Karena itu yang menjadi transformasi dalam hidup kita sebagai masyarakat Mandar yang dipegang teguh itu dalam siri itu kan. Dan yang kemudian ini pertanyaannya tadi bahwa kenapa sih mahasiswa itu kalau udah selesai malas rasanya kembali ke Sulbar. Pertama begini, bukan kita malas ke Sulbar. Wujud kita mungkin tidak ke sana, tapi mungkin ada informasi, ada ide gagasan, itulah yang kemudian kita tuangkan. Bukan berarti kita ke Sulbar sebagai wujud kita juga ke Sulbar itu lalu kemudian dikatakan Sulbar, tidak. Betul. Nah, sama seperti saya juga sebenarnya seperti itu. Saya sudah lama di sini, sudah nyaman juga di sini. Sudah nyaman di sini. Nah, ya salah satu bentuk sumbangsi saya melalui channel ini. Ya, channel ini begitu kan. Ya setidaknya walaupun badan kita di sini, jiwa kita tetap benar. Iya. Gitu. Nah, satu lagi nih pertanyaan saya nih. Ini kan kota besar ya. Jakarta ini kota besar. Tadi ini masih berkaitan dengan mental. Bagaimana kita bertahan di Jakarta gitu. Nah, apa sih ini contoh atau kondisi real yang sering dialami orang mahasiswa kita di sini gitu? Rasa lapar. Rasa lapar ya. Kayaknya itu semua. Itu semua. Baik di Jogja, di Makassar, di Pulau Jawa dan sekitarnya apa segala macam itu, ya itu rasa lapar itu sudah biasa sebenarnya. Semua mahasiswa pernah merasakan itu. Dan mungkin ini efek dari rasa lapar saya ini, asam lambung terjadi. Sampai sekarang yang saya rasakan itu. Oke, terima kasih atas wawancara kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa membawa hal positif bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa di Mandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.